Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai bentuk NKRI. Berikut adalah materi hasil kerja kelompok kami. Pengertian NKRI. NKRI atau singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem desentralisasi, di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang oleh undang-undang dilakukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Menurut Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 1 NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 18 UUD 1945 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kota dan kabupaten yang tiap-tiap kota, kabupaten, dan provinsi itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Tujuan negara menurut beberapa ajaran ahli kenegaraan. Yang pertama, ajaran Plato. Negara bertujuan untuk mewujudkan kesusilaan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Yang kedua, negara kekuasaan. Menurut Machiavelli dan Sanyang, negara bertujuan untuk memperluas kekuasaan, semata-mata rakyat harus rela berkorban untuk mencapai kejayaan negara. Yang ketiga, ajaran teokratis atau kedaulatan Tuhan. Tujuan negara adalah mencapai penghidupan, dan kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan yang aman dan tentram, dengan taat kepada Tuhan. Yang keempat, ajaran negara polis, bertujuan mengatur keamanan dan ketertiban dalam negara. Yang kelima, ajaran negara hukum, bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum menurut hukum yang berlaku di negara tersebut. Yang keenam, negara kesejahteraan, tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Terbentuknya NKRI sebenarnya sudah didebatkan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, yaitu pada rapat kedua Kongres Sumpah Pemuda. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus, dua kota di Jepang dibom oleh sekutu, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki. Pada tanggal 14 Agustus, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Pada tanggal 15 Agustus, berita kekalahan Jepang masuk ke Indonesia melalui radio BBC milik Sultan Syahrir. Saat itulah golongan muda, termasuk Sultan Syahrir, itu mendesak golongan tua Insinyur Soekarno untuk cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi golongan tua menolak karena belum rapat dengan anggota lain. Pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda menculik golongan tua ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk memproklamasikan kemerdekaan. Golongan tua dan golongan muda pun membuat naskah proklamasi di rumah kediaman Jenderal Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Ir Soekarno mulai membuat naskah, lalu Sayuti Melik mengetiknya pada tanggal 17 Agustus 1945. Ir Soekarno dan golongan tua serta golongan muda pulang kembali ke Jakarta untuk cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan. Tapi proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada dan sudah banyak tentara Jepang yang siap siaga. Takut adanya peperangan, maka proklamasi kemerdekaan Indonesia diadakan di kediaman Ir Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Proklamasi pun dilaksanakan pada pukul 10 dan banyak radio yang menyebarkan proklamasi Indonesia. Fungsi NKRI melakukan penertiban atau law and order, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, pertahanan, menegakkan keadilan. Ancaman dari dalam negeri yaitu kerusuhan, pemaksaan kehendak, pemberontakan, angkatan bersenjata, dan pemberontakan dari golongan yang ingin mengubah ideologi negara. Bentuk negara kesatuan tersebut didasarkan pada 5 alasan sebagai berikut. Yang pertama, unitarisme sudah merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme. Ketiga, tenaga-tenaga terpelajar kebanyakan berada di Pulau Jawa, sehingga tidak ada tenaga di daerah untuk membentuk negara federal.
Yang keempat, wilayah-wilayah di Indonesia tidak sama potensi dan kekayaannya. Yang kelima, dari sudut geopolitik, dunia internasional akan melihat Indonesia kuat apabila sebagai negara kesatuan. Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kokoh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Berikut beberapa sikap dan perilaku mempertahankan NKRI. 1. Menjaga wilayah kekayaan tanah air Indonesia. 2. Menciptakan ketahanan nasional. 3. Menghormati perbedaan suku, budaya, agama. 4. Mempertahankan kesamaan dan kebersamaan. 5. Memiliki semangat persatuan dan berwawasan Nusantara. 6. Mentaati peraturan agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan tertib dan aman. Berikut itu tadi merupakan hasil dari kerja kelompok kami dengan materi yang berjudul Bentuk NKRI. Saya sebagai perwakilan dari anggota kelompok beserta kelompok-kelompok saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata ataupun kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.